Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Febrianti akan mereview buku populer yang saya baca dengan judul Orang-orang Oetimu. Jadi novel Orang-orang Oetimu ini merupakan karya dari Felix Kanesi. Jadi Felix Kanesi ini lahir tahun 1988. Dia lahir di desa Nesam Insan, Nusa Tenggara Timur. Dia merupakan seorang sastrawan. Ia tamat dari Seminar SMA Lalian dan Fakultas Arsitektur Universitas Merdeka Malang. Terpilih sebagai emerging writer di Makassar International Writers Festival 2015. Buku pertamanya adalah kumpulan cerpen Usaha Membunuh Sapi, dan novel naskah Orang-orang Oetimu ini menjadi pemenang pertama sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2018. Jadi novel ini adalah sebuah karya sastra yang memadukan narasi sejarah, sosial, dan budaya masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepat di NTT. Kemudian ditulis dengan kepekaan yang mendalam terhadap isu-isu politik, agama, dan hak asasi manusia. Kemudian novel ini mampu membawa pembaca menjelajahi kehidupan kompleks masyarakat Oetimu. Jadi Oetimu itu sebuah desa fiktif yang mewakili realitas pedesaan di NTT dengan gaya cerita yang lugas namun penuh warna. Jadi si penulis buku ini dia menghadirkan cerita tentang kemanusiaan, ketidakadilan, dan perjuangan hidup yang tetap relevan dengan kondisi Indonesia kontemporer. Jadi Oetimu dia memang wilayah terpelosok kecil di Nusa Tenggara Timur. Jadi pada paruh kedua tahun 1990-an terdapat kejadian-kejadian yang berdampak pada lingkungan kehidupan orang-orang di sana. Jadi dalam novel Orang-orang Oetimu ada satu perjalanan bangsa yang sering kita dengar namun tidak banyak kita pahami, yaitu tentang masuknya Indonesia dalam perang sejarah. Kolonialisme di Indonesia Timur kian gemborakan dunia internasional, sementara warisan kekerasan antara militer Indonesia dan gerilyawan Pretilin ikut menyebar ke wilayah sekitarnya. Jadi alur cerita ini bercerita tentang kehidupan sosial masyarakat, khusus di pelosok Nusa Tenggara Timur pada masa kolonial. Jadi masa itu masa paruh kedua tahun 90. Awal mula cerita itu dihebohkan dengan warga Oetimu yang pada saat itu persiapan untuk menonton final Piala Dunia antara Brazil melawan Prancis yang berlokasi di kediaman Sersan IP. Mengetahui akan adanya nobar Piala Dunia dan para lelaki-laki di desa itu semua pergi untuk menonton, meninggalkan saudara perempuannya atau istri anaknya di rumah. Ini merupakan kesempatan bagi para penjahat yang dipimpin oleh Atino. Jadi dia ingin menyerang perkampungan. Sekedar informasi yang bisa saya berikan, Atino sebenarnya seorang partisipan perang Timur-Timur yang telah dipenjara selama beberapa tahun. Dia datang sebenarnya untuk membalaskan dendamnya. Jadi cerita ini dilanjutkan dengan kisah tentang Julio Craveiro dos Santos. Ia mengajak serta keluarganya pindah dari Portugis ke Timur Leste. Dia berharap kehidupan yang aman. Jadi dari bencana, Julio malah mendapatkan bencana itu sendiri. Ia difitnah terlibat dalam pembelotan yang berakhir ditembak mati bersama dengan istrinya. Dan kemudian tersisahlah anaknya yang bernama Laura yang harus melanjutkan hidup sebagai tawanan, dan Laura juga mendapatkan perlakuan yang tidak layak diterima. Contohnya, mohon maaf, ia diperkosa dan disiksa sebelum akhirnya ia bisa melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan seorang pria tua baya bernama Amsihi. Kemudian kisah ini diakhiri dengan para tokoh lain Oetimu. Sang tokoh utamanya yaitu Sersan Ipi. Dia adalah salah satu korban peristiwa kudeta Timur-Timur, dan di akhir ceritanya
keinginannya untuk menikahi Sylvie tak kesampaian karena dia dibunuh oleh Atino dan gerombolan penjahat dalam menghancurkan mereka di rumah salah satu petinggi juga di sana bernama Martin Kabiti. Terus selain itu terdapat pula tokoh-tokoh utama seperti Amsiki dan Romo Yosef. Tokoh-tokoh tersebut diceritakan secara terpisah sebenarnya, akan tetapi mereka ini saling berhubungan. Kemudian ada Laura, gadis Portugis yang merupakan korban licik masa perang itu. Kemudian Maria, si Maria yang berselingkuh dengan Romo Joseph. Terus kemudian ada Sylvie, dia gadis muda yang dicintai oleh Sersan Ipi. Kemudian penulis buku ini, Felix, dia menggarap tiap cerita dalam novel ini dengan sangat baik. Ia mampu mencampurkan berbagai macam elemen yang ada dan menghasilkan paduan kata yang cukup. Kemudian menurut saya novel ini sebenarnya sangat menarik karena setiap cerita yang mengejutkan jika melihat dari latar cerita ini. Sebagian besar latarnya memang waktu yang mundur dan tidak berurutan. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang dimulai secara garis besar berhubungan dengan masalah percintaan yang gagal dan ikatan dengan peristiwa politik. Kemudian novel ini juga sebenarnya cukup mengejutkan saya karena ternyata Indonesia juga pernah menjajah Timur Leste dalam cerita ini. Tetapi saya yakin setiap kata yang terkandung dalam novel ini selalu ada hal positif yang diterterakan. Kemudian terdapat nilai-nilai budaya dalam hubungan dengan manusia dan Tuhan, seperti berdoa, berserah diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan bersyukur. Meski begitu, latar Timur Leste ini menjadi keunikan tersendiri yang membuat saya menganggap bahwa novel ini memang menarik dan layak untuk dibaca. Novelnya juga tidak terlalu tebal, dan sebenarnya ini novel juga mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Mungkin itu review dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.